Bentar ya. Kita mulai ya diskusi ocehan random, walaupun baru ada 2 orang dari 8 ya, Lita yang ingin ikutan ya. Ya, Mhm. terima kasih Aditya, terima kasih Mbak Siti sudah ikut hadir membahas buku Hidup Bersama Laut dari Safar. Terima kasih juga buat Safar yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara Ocehan Random. Em, Ocehan Random itu sendiri, saya cerita di awalnya, Ocehan Random itu sendiri merupakan kita tidak memiliki anggota tetap, anggota kita keluar masuk tergantung jenis buku yang dibaca, tapi paling banyak sekitar 12 ya Lita ya. Nah, Ocehan Random ini didirikan sebenarnya oleh kita bertiga. Lita, saya, dan salah satu rekan kami yang sudah almarhum, namanya Gunawan Wijaya, kita panggilnya Guni. Jadi, kami memang mengkhususkan pada genre yang bersejarah dan kesetaraan gender. Kenapa kami membuat diskusi seperti ini lewat Zoom, bukan secara eh, offline atau tatap muka, karena kita merasa bahwa kita ingin membantu mendukung gerakan literasi, tapi di satu sisi lewat Zoom, harapan kami kita bisa berjumpa dengan siapa saja dari teman-teman yang memang berada di luar Jawa atau di luar Jakarta, di tempat saya kebetulan berada. Kebetulan Dita tinggalnya di Bandung. Nah, eh, dan kenapa kami membuat format ini agak sedikit berbeda? Jadi format yang kami berikan adalah supaya para pembacanya bisa berdiskusi dengan penulisnya, sehingga penulisnya bisa mendengar masukan-masukan dari pembacanya. Begitu, teman-teman dan Safar. Oke, mungkin ada dari Lita ada yang mau disampaikan? Iya, terima kasih teman-teman. Ini tahun pertama kami melakukan Zoom di bulan puasa. Jadi masih meraba-raba sebetulnya jam berapa yang tepat gitu ya. Tetapi kalau malam saya sadar sekali kita penuh keriuhan gitu. Jadi kita pindahkan ke siang karena biasanya kami melakukannya di Jumat malam, minggu ketiga. Dan sengaja memang kami tidak menarik perhatian banyak orang karena seperti yang Join bilang tadi bahwa ocehan random ini sebetulnya kepingin menjadi wadah safar. Jadi tempat curhatnya pembaca lah. Gitu. Jadi kami akan meminta penulis bersabar mendengarkan celotehan kami tentang buku yang kita pilih di setiap bulan gitu. Makanya kita kasih nama ocehan random. Jadi teman-teman yang baca bukunya itu silakan ngoceh random lah mengenai buku ini atau yang kira-kira sudah belum baca bukunya tapi penasaran bukunya seperti apa bisa kasih komentar tentang kenapa penasaran sama buku ini gitu atau mungkin juga yang lebih tahu atau punya informasi lebih banyak tentang topik yang sesuai sama buku yang kita bahas bisa bercerita juga di sini gitu. Jadi kita gaya bebas aja gitu ya, nggak ada formal-formal. Kayak Mas Pasang nggak apa-apa. Terima kasih sudah bergabung. Ya, uh, jadi itu dan buku yang kita bahas ini ya, Hidup Bersama Laut karya Safar Nurhan. Ini buku tipis, eh, cuma berapa halaman gitu, 126 halaman. Dan kalau saya masukin ke kantong tas taku saya gitu muat gitu ya. Isinya cuma dompet, HP sama buku ini gitu. Pas tuh kemana-mana saya bawa. Tapi eh, kita langsung aja eh, ini ya Juin, aku langsung memaparkan hasil bacaanku ya. Eh, Buku setipis ini itu punya banyak catatan kalau saya. Ini sampai saya tandain segini. Hampir tiap halaman ada tandanya gitu, Safar. Jadi saya merasa ketika membaca buku ini saya seperti mendengar racauan orang mabuk gitu. Eh, itu dalam segi arti positif ya. Biasanya orang mabuk itu racauannya adalah racauan yang paling jujur gitu. Eh, jadi ya seperti itu kira-kira kalau yang saya rasakan selama saya membaca Hidup Bersama Laut gitu. Yang paling menarik eh, Santilan di kata pengantar ya di pembuka Safar di halaman 9 menulis kalau bisa cepat
mengapa mesti pilih Kelambanan gitu. Itu mengenai hampir punahnya perahu yang digunakan di suku Bajo gitu. Sebagai orang yang saya lahir besar di Jakarta, kemudian pindah ke Bandung, itu masih awam sekali memang tentang orang-orang yang tinggal di pesisir gitu, Safar. Jadi saya memang agak terpukau gitu ya. Oh ternyata orang yang tinggal di pesisir itu seperti itu gitu. Sedikit saja pengalaman saya tentang orang yang tinggal di pesisir adalah ketika saya ke Buton tahun 2024 juga ke Adonara. Jadi saya menyeberang Selat Solor dan di situ saya bersinggungan langsung dengan orang-orang yang tinggal di pesisir gitu. Oh, ternyata memang hidup mereka seperti ini begitu ya. Soal air misalnya. Jadi mereka lebih kenal air laut dulu ketimbang air tawar karena air tawar tuh susah sekali didapat gitu. Apalagi zaman sekarang gitu. Jadi celotehan-celotehan Safar tentang realita kehidupan masyarakat pesisir itu yang buat saya berharga sekali gitu. Jarang orang yang penulis ya, jarang penulis yang merekam kehidupan seperti itu. Apalagi penulisnya adalah orang pesisir langsung gitu. Eh, Tentang masyarakat pesisir yang pernah saya baca itu eh, novel Kisah Pulau Sambu kalau nggak salah. Saya lupa penulisnya. Itu tentang eh, anak kecil tinggal di kepulauan di Sumatera lah, daerah Buton, daerah Bangka Belitung, Pulau Sambu namanya, itu di sebelah timur Sumatera. Dan yang paling saya ingat tentu saja bukunya Romo Mangun ya, Ikan, Hiu, Doma, dan eh, Ikan Hiu, Ido, dan Domanya Romo Mangun. Itu kan cerita tentang masyarakat di masyarakat maritim yang ada di Maluku gitu. Dan eh, kata-kata diksi-diksi yang dituliskan oleh Nur Safar di buku ini ada banyak yang juga digunakan oleh Romo Mangun di buku itu. Eh, Kurang lebih seperti itu sih pengalaman baca saya. Saya nggak mau banyak-banyak, nanti spoiler. Teman-teman bisa pesan sendiri bukunya, bisa baca langsung gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Lita. Menarik ya mendengarkan apa ya bacaannya Lita terhadap bukunya Safar. Bagaimana dengan Aditya? Apakah sudah membaca bukunya Safar? Sudah. Kalau saya sudah. Oke, boleh tahu, boleh cerita bagaimana tanggapannya atau Eh, ocehannya? oh langsung langsung aja ya. Mhm, langsung aja. Oh, ya. Ini baru pertama kali ikut di sini. Oh, Eh, oh, jadi sebenarnya kalau dari saya, saya suka eh, apa ya esai-esai di buku ini gitu. Dan misalnya mhm, sama kayak eh, tadi bahwa buku ini tuh dia menulis tentang kehidupannya gitu di pesisir dan Safar tuh di buku ini terasa sangat apa ya dia sangat jujur dan apa adanya misalnya bagaimana dia membagi apa ya pamannya gitu kisah pamannya yang eh, mencari ikan lewat bom itu kan sebenarnya mungkin bagi beberapa orang mungkin agak eh, berat untuk membagikan apa yang keluarga lakukan gitu. Tapi di sini dia bagikan realita itu gitu. Dan eh, selain itu juga Safar juga di essay ini dia membagikan gimana masalah sampah ya yang sangat struktural sebenarnya untuk penyelesaiannya. Tapi bagaimana warga pesisir itu membuang sampah ke laut itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang kita judge mentah-mentah itu salah gitu dan di buku ini ya Safar membagikan itu semua gitu tapi di satu sisi aku rasa di buku ini Safar ketika membagikan
pengalamannya, pengamatannya, ada rasa bahwa dia pasrah begitu akan apa yang dia alami dan perubahan yang terjadi. Dan itu sangat terasa di misalnya yang bagian yang dibagikan tadi ya oleh Kak Lita ya, bahwa apa soal kapal eh, menjadi apa lebih lambat apa gimana sih ya, di pertama tuh. Lepe ya kalau nggak salah nama. Lepa. Iya, soal apa. Itu Lepa kan yang. Aha. saya sebagai pembaca mungkin ada apa ya eh, ingin ingin tahu isi kepala penulis gitu. Kenapa dia begitu pasrah? Apakah dia terima saja gitu akan perubahan zaman, akan kapitalisme, atau apakah ada keinginan untuk melestarikan atau ya kita hidup di pesisir tuh memang harus lebih pelan atau bagaimana begitu. Mungkin itu sih kalau soal eh, pertanyaan-pertanyaan setelah membaca buku ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Aditya. Nanti kita tampung lalu mungkin Safar akan menjawabnya ya. Oke, Tasin, apa kabar? Selamat datang lagi. Halo, sudah baca bukunya Safar? Ah, belum tahu bukunya malah. Belum tahu bukunya? Oke, Belum. gak apa-apa. Jadi di sini nanti Tasin siapa tahu mendapatkan pengalaman baru, kemudian tertarik untuk membaca bukunya Safar. Tasin tinggal di, Di Kediri. Tasin tinggal di Kediri, Safar. Jadi dia Masih sering SMA. masih SMA. Iya. Ya, terima kasih Tasin. Nanti Tasin bisa tanya-tanya ya. Terima kasih Tasin. Tunggu sebentar. Walaupun Tasin belum baca bukunya, apa yang membuat Tasin tertarik? Soalnya novel-novel tentang bertema laut itu kan jarang ya. Jadi saya mulai Heeh. mulai tertarik dengan hal yang berbau laut, pesisir lah. Yang mungkin bisa jadi experience baru. Ya. Oke. Menarik. Terima kasih Tasin. Oke. Mbak Siti yang ada di Bali. Bali sekarang aman-aman aja ya. Lagi nggak hujan ya. Oke. Mbak Siti sudah baca bukunya Safar? Baru beli kemarin, nggak apa-apa. eh Kalau apa yang membuat Siti tertarik dengan bukunya Safar? Oh, kebetulan kerja di NGO yang fokus ke isu kelautan dan perikanan. Jadi tertarik ya, jadi ingin tanya lebih dalam ya Siti ya. Oke, eh, nanti kita akan tanya kira-kira apa yang membuat Siti ingin bertanya lebih lanjut ke Safar. Ada lagi? Oke, jadi Siti tertarik baca buku-buku terkait masalah ini dan termasuk kebudayaan dan masyarakatnya. Oke, Mbak Siti, nanti kita bisa tanyakan ke Safar dari sisi kebudayaan, masyarakat, dan isu kelautan dan perikanannya. Oke, terima kasih Mbak Siti. Sekarang aku ke Pasang Budi. Kalau nggak salah, bulan lalu ikut ya Mas ya, Mas Pasang. Iya Mas, Ketika iya kita Mbak, bicara bener. Open Iya, London. Iya. bener. Gitu. Apa kabar Mas? Baik-baik Eh, saja? sehat, sehat, sehat. Sehat. Nah, Ya, gimana Mas? Sudah baca bukunya Safar? ya. Kebetulan jujur juga belum juga belum beli dan belum baca. Iya. Tapi kemarin tertarik karena eh, membahas tentang laut seperti itu. Nah, sama seperti teman-teman yang lain. Jadi Mhm. eh, di Indonesia ini kan tulisannya kalau novel atau sejarah gitu kan biasanya mayoritas tulisan agraris gitu ya. Mhm. Padahal eh, katanya itu nenek moyang kita itu seorang pelaut, nah gitu kan. Kok bisa Iya. dari pelaut ke agraris itu kan ya gimana gitu. Nah, maka dari itu saya ingin eh, melihat dan belajar lebih dalam lagi terkait laut kayak gitu atau pesisir seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mas Pasang kan ya panggilannya ya? Iya, benar. Yes. Mas Ya, terima Pasang kasih ini Mas dosen Pasang. dosen sejarah, Juin.
Jadi Iya, sebetulnya kita bisa minta pandangan juga nih dari konteks bener nih, sejarah ya mengenai betul. kemaritiman. Kenapa Iya, kok negara dengan panjang garis pantai terpanjang di dunia, tapi ternyata malah jadi negara agraris, bukan jadi negara maritim gitu ya. betul, betul. Oke, terima kasih Mas Wasang. Selamat datang Mas. Panggilannya Robertus Roni Setiawan ya. Panggilannya Mas Roni atau Robertus? Iya, selamat sore Mbak Tony. Selamat. Ya, eh, oke Mas Roni sudah baca bukunya Safar? Jujur saya belum baca, tapi saya sudah masukkan ke wishlist Oh, dari akhir tahun lalu. Cuma belum ah, sempat beli buku juga. terus kenapa tertarik ikut diskusi ini? Padahal udah masuk wishlist tuh. Saya tertarik dengan konten yang sebelumnya yang membahas apa di kontennya Safar yang soal Indonesia Timur. Jadi kan salah satu tulisan esai dia kan di buku itu tentang Indonesia Timur. Jadi saya ingin tertarik di situ dan kemudian hidup bersama laut sendiri saya ingat suku Bajo itu loh. Jadi kan jadi salah satu inspirasi di film Avatar ya setahu saya. Mhm. Iya itu sementara saya sendiri kurang begitu mengenal tentang suku Bajo itu dan tertarik mengalami mendalam gitu karena beberapa tahun setelah saya kerja di Sulawesi itu saya uh, apa kena informasi tentang masyarakat Bajo yang menyebar juga di sekitar sini gitu. Hmm. Mas Roni Kalau sekarang asal ada saya di. sendiri, kalau asal Mhm. saya sendiri dari Mataram, Mbak, gitu. Oke. Cuma beberapa kali kan saya mesti kerja ke Sulawesi gitu. Jadi saya Mhm. sempat dengar cerita soal masyarakat Bajo itu, tapi detailnya sendiri belum banyak tahu gitu. Terima kasih. Oke. Boleh diceritakan tidak cerita tentang masyarakat Bajo yang Mas Roni dengar tuh seperti apa? Justru saya yang masih sebatas ini sih Mbak, artinya bukan tentang sejarahnya, tapi tentang kenyataan yang sekarang itu mereka dari yang semula melaut untuk di daerah yang pesisir itu terancam terancam untuk beralih mata pencaharian gitu. Dari yang Hmm. semula melaut lebih banyak kapalnya itu untuk kebutuhan wisata atau pengantaran Oke. logistik gitu Mbak. Oke. Baik Mas Roni kalau begitu. Terima kasih tanggapannya juga. Oke nih. eh, saya mungkin sekarang yang terakhir kali menyampaikan. Saya baca buku ini memang bukunya mungkin tidak sebanyak Lita. Tapi yang menarik, buku ini setelah saya baca, saya taruh. Lalu kemudian karena biasanya saya suka menulis review, saya renungkan. Justru ketika saya merenungkan, ada banyak hal yang membuat saya jadi sama seperti Mas Pasang. Kita ini negara maritim, tapi kita nyaris tidak pernah bagian maritim itu disampaikan atau diceritakan. Kemudian yang membuat saya juga sebenarnya terenyuh ya, ketika Safar cerita bagaimana arti kata pulang. Bagaimana ketika apa eh, ibu Mas Safar itu mungkin berbeda dengan ibu-ibu di pulau lainnya. Berapapun hasil tangkapan ikan yang dibawa pulang, itu diterimanya dengan bersyukur. Dan resikonya banyak. Dan yang membuat saya terenyuh adalah kalimat yang Mas Safar taruh di dalam esai itu, bahwa pulang itu resikonya banyak. Eh, itu berlaku untuk kehidupan sebenarnya. Tidak hanya untuk pulang. Karena pulang kan bisa diterjemahkan dalam banyak hal, menurut saya nih. Jadi saya begitu saya membaca bagian itu, saya langsung, aduh. Dan rasanya sedih sekali ketika Mas Safar cerita tentang sepupunya yang tidak kembali. Di situ ada bagian itu. Dan yang menarik bagi saya adalah sebenarnya penggalannya kecil. Itu cerita tentang Indonesia Timur. Tapi kenapa orang Papua harus belajar tentang sejarah Jawa, sementara orang Jawa tidak pernah belajar tentang sejarah Papua? Itu kan konteks yang menurut saya,
Oh iya ya, saya baca buku beberapa kali terakhir-akhir ini. Kok jadi kesana terus ya bagian konteks yang itu. Jadi, wah, jadi buku ini mungkin kalau saya merasa saya harus membaca, jangan sekali baca seolah-olah selesai. Tapi ketika direnungkan kembali tulisan demi tulisan, menarik apalagi tentang yang terakhir ya, yang dia tidak pernah ditulis ya, Safar ya. Siapa namanya? Tunggu. Has dia penulis yang Safar hanya bacanya waktu itu lewat Facebook. Oh Safar ini apa eh siapa? pelaut itu ya, yang Siapa? pelaut Yang pelaut itu, ha. ya, Husni Lasinta Rampale ya. ya orang Ya. Banggai. Nah, semua yang dia tulis tuh memang benar-benar terasa iya ya, betul ya, bahwa sebenarnya saya baru sadar oh pelaut kayak seperti itu bahwa sebenarnya kita tidak pernah tahu bahwa pelaut itu memiliki faktor yang memang bisa membuat hubungan diplomatik suatu negara tertentu dengan negara asal pelaut menjadi putus atau hubungan antar dua negara menjadi putus atau bisa menjadi lebih baik. Saya tuh baru wow, saya bilang, wah, banyak ya. Makanya saya berpendapat bahwa wah, kita jarang ya cerita tentang ini. Tapi dan yang menarik juga semuanya menarik sih. Nanti lama-lama saya isi deh semua tentang pendidikan bagaimana jika terjadi gempa. Saya bilang, ah ya Tuhan, bener ya. Kita tuh nggak pernah belajar ya. Padahal Banggai itu negara yang dekat dengan sesar-sesar kan. Dan sering sekali otomatis gempa bumi itu berapa kali terjadi. Tapi kok ya benar kata Safar, kita mungkin tidak pernah sadar, nggak pernah. Misalnya saya datang ke Bali aja, terus saya di laut nggak ada tuh kalau ada gempa kamu larinya ke sini. Titik penyelamatannya di mana gitu. Saya nggak ketemu gitu. Jadi ya terima kasih Safar sudah menulis esai yang membuat kita semua untuk berpikir merenung. Oke, ya dari saya demikian Safar. Kira-kira kita mulai dengan pertanyaannya yang pertama dari Adit tadi ya. Ketika Adit bilang bahwa ada rasa pasrah terhadap yang yang dirasa oleh penulis atau mungkin Safar mau bercerita dulu bagaimana sih ketika pertama kali apa yang membuat Safar menulis ini semua satu demi satu atau seperti kata Lita seperti ocehan bukan dalam arti jelek ya ketika seseorang ocehan yang berbagai macam hal tapi terasa sangat jujur gitu Mak itu. Makasih, makasih. Saya panggil kakak aja ya, kakak John dan Kalita dan teman-teman semua yang sudah Pak, mengapresiasi buku ini, Ocean atas nama Ocean Random ya. Sebenarnya buku ini saya maksudkan untuk jeda sebenarnya, jeda antara novel saya soal yang siapa bilang Pelaut Mata Keranjang dengan novel yang saya sedang garap, barusan draft pertama, tapi belum ada keinginan dulu bikin draft keduanya. Draft keduanya novel ini soal soal pembuman ikan sebenarnya, paman-paman saya lah di kampung. Eh, jadi saya sebenarnya belajar menulis itu dari resensi dan esai di Radio Buku di Yogyakarta, dibimbing langsung oleh Muhyiddin M. Dahlan. Ya, dia tidak secara langsung saja, tapi vibes-nya teman-teman belajar menulis resensi dan menulis esai di situ. Eh, Beberapa kelas dibuat oleh Muhyiddin, jadi kami ikut sehingga jadi satu buku gitu. Nah, ada beberapa esai yang saya tulis waktu saya di Jogja soal Bajo itu tahun 2017. Sebenarnya saya baru belajar belajar menulis secara secara serius itu tahun 2017. Jadi eh, mulai dari menulis esai dan menulis resensi. Dari situ secara ya bertahap berusaha menulis. Karena saya merasa begini, kenapa saya tidak menerbitkan buku esai pertama, malahan pembicar dulu. Karena waktu itu saya berpikir untuk menjadi penulis esai di bidang A misalnya, kita harus ahli dulu, punya background dulu di A ini. Misalnya Mas Pasang Budi, misalnya sejarawan misalnya. Nah, dia menulis soal
Kediri misalnya, itu dia akan didengar oleh orang lain karena dia adalah sejarawan misalnya. Nah, pada saat itu saya tidak lagi kuliah, saya tidak punya background pendidikan atau background yang melekat dengan saya, sehingga saya tidak lanjut menulis esai. Saya lanjut menulis, saya berusaha, kayaknya belajar menulis cerpen deh gitu. Makanya tahun 2019 saya menulis cerpen dengan judul Nelayan Itu Berhenti Melaut. Pengalaman-pengalaman saya juga waktu masih kecil di kampung. Nah, kemudian nulis novel, terus kemarin terpikir untuk nerbitin esai ini. Sebenarnya tidak ada niat, jujur saya tidak nyangka buku ini direspon dengan antusias seperti ini. Sangat tidak di luar dugaan saya. Ya, saya mau murni nerbitin, nanti ketemu dengan orang-orang terdekat saya akan kasih, orang-orang yang saya percayai punya jejak dengan saya kasih, atau dia butuh untuk baca buku tentang laut, pesisir, saya kasih lah gitu. Tidak tidak menyangka akan direspon seperti ini, bahkan didiskusikan seperti ini, tidak menyangka. Makanya saya sangat terima kasih ke teman-teman semua. Nah, karena respon itu cukup bagus, saya merasa ini hal biasa aja gitu, tapi teman-teman di luar sana membacanya punya perspektif yang berbeda-beda gitu, pemahaman dari Kalita, Kak Jo, dan teman-teman di sini juga ternyata sebegitu informatif ya tulisan saya gitu. Nah, tadi Adit, pertanyaanmu apa Adit? Adit pertanyaannya begini, Adit suka seperti apa kata Lita bahwa ini terasa jujur. Tapi Oh Adit ya, menangkap rasa pasrah pasrah. Oh ketika ya, Lepa itu punah dan digantikan dengan perahu listrik, motor listrik ya. Apa sebenarnya istilahnya? jadi saya belakangan pada akhirnya tahu juga kenapa kami terinfluence dari Filipina. Jadi kan ada kapal namanya, ada perahu kecil, itu cepat banget. Jadi gini, dulu kalau membuat kapal itu dia harus pakai lunasnya itu kayu keras untuk di bawah perahu supaya tidak mudah patah. Nah sekarang itu sudah tidak pakai gitu lagi, itu sudah pakai bahkan papan biasa aja itu bisa dibuat perahu. Kalau dulu dia harus pakai lunas, terus disusun pakai papan. Nah dia di bawah itu tidak perlu pakai lunas setebal itu atau sekuat itu, biasa aja dirakit, dipasang dengan terus dipakai lem 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 apa gitu agak supaya supaya kencang apa semua. Nah itu ternyata perahu ini namanya Ada. ada namanya dari Filipina. Lupa namanya ya. Bentar ya. Ya. Perahu ini kecil dan cepat pada akhirnya, dan itu terpengaruh dari Filipina. Nah, belakang baru saya tahu ternyata kenapa terpengaruh kita, karena ada suku Bajo di Filipina itu cepat menyasar ke Manado, lalu ke Bangai. Nah, itu saya nggak tahu bagaimana cepat terinfluensi itu orang-orang Bajo di Bangai. Itu mereka bilang ini perahu Filipina ini, karena dari sana gitu. Nah, kalau sekarang saya cari di mana di internet, di YouTube, perahu-perahu yang ada di mana di Filipina memang seperti yang sekarang di kampung kami menggunakan itu cepat banget. Kalau dibilang Dan pasrah sebenarnya, ya Kak John, namanya Dadape bukan? dadape, dadape, Ya. dadape. Nah, eh, saya nggak tahu itu kenapa ada dadape itu, tapi dibilang dari perahu 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 Filipina lah, dari perahu Filipina. Dan di kampung menyebut dadape. Nah, apakah disebut pasar? Sebenarnya saya dalam konteks begini. Kalau teman-teman baca buku ini, eh, nggak kelihatan ya. Kelihatan. Kisah dari Kebun Terakhir. Oke. Oh ya ini. Ya. Nah, Danieli, saya pada akhirnya, walaupun belakangan saya baru nanti sudah selesai tulis bukuku, baru saya baca ini.
pada akhirnya kenapa saya kayak pasar begitu, bukan pasar sana, menerima apa yang ada dan saya tidak melestarikan apa yang sudah sebelumnya. Kadang-kadang kita itu di luar dari orang kampung, misalnya saya ini kalau ini kan bahas tentang di Sulawesi Tengah, Danieli bilang begini, kita itu seolah-olah mau mentradisionalkan orang kampung itu, memurnikan kampung itu, tapi orang kampung itu tidak mau seperti itu gitu. Orang kampung itu dia pengen, jadi di buku sini orang kampung itu punya televisi, punya parabola, mau nonton Jakarta. Maksudnya dia kita itu seolah-olah mau memurnikan ini orang orang adat, tapi orang adat tidak mau. Saya mau modern juga. Nah, jadi pertanyaan, kenapa kita kenapa kita harus memaksa orang yang orang ini mau hal yang lain? Nah, saya baru terpikir belakangan. Makanya saya ketika menulis Lepa itu, menulis tulisan ini, saya berusaha untuk realistis bahwa di kampung sudah punya perubahan yang jauh sekali, dan itu tidak kita kontrol. Ya, saya bahkan kalau saya belum pulang di tahun belakangan ini, saya baru pulang terakhir 2021. Kalau dulu sekitar 10 tahun lalu, orang yang pakai HP gitu, orang pakai HP itu hanya anak-anak seperti saya yang kuliah di kota. Sekarang itu semua ada HP. Semua nonton YouTube. Nah, apakah saya punya berhak untuk bilang, jangan, itu akan mengganggu kalian? Lah, saya memakai itu gitu. Saya menggunakan itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, dikontekskan seperti apa di Lepa tadi, anak muda, orang-orang di sana itu yang gunakan Lepa itu sudah bukan lagi orang tua gitu, bukan lagi segenerasi saya. Lepa itu saya masih kecil di awal 2000-an, orang pergi ke satu pulau harus 1 hari jalan pakai dayung gitu. Anak muda zaman sekarang itu mana ada mau pakai dayung untuk pergi ke pulau? Nggak ada. Kalau bisa hari ini jam ini pagi jam 8 berangkat, pulang jam 12, itu lebih baik. Dulu orang kalau macam saya masih menyaksikan itu, jadi saya masih mengalami itu. Kakek saya misalnya memancing di Pulau A, dia belum pulang di 3 hari. Saya tuh belum pulang. Jadi kami berangkat dulu di Pulau A ini. Pulau A ini sudah ada rumah pondok-pondok kecil. Kami menginap sekitar 3-4 hari, bahkan sampai seminggu. Dalam menginap itu kami pergi ke laut-laut, terus mancing. Tapi bukan rompong, ada memang rumah panggung dibuat untuk sementara dan itu dipakai oleh banyak orang. Kita mancing, habis itu pergi ke rumah situ. Selama seminggu kita mengumpul ikan, baru kita balik ke kampung, jalan mendayung lagi. Selama seminggu di tempat itu. Nah, zaman sekarang tidak mungkin anak muda bawa HP, bahkan kalau mau menentukan bahwa ini banyak ikan, itu sudah ada GPS. Mereka sudah ada alat semua untuk mendeteksi ini banyak karang, banyak ikan. Dan teknologi sudah secanggih itu di kampung menggunakan itu. Dan mereka yang sebenarnya yang bikin, mungkin belum saya tulis di sini, yang bikin saya agak kesel dengan diri saya, kenapa saya tidak punya hal yang lebih untuk berbuat ke kampung adalah itu literasi keuangan gitu. Saya kaitkan dengan mama saya misalnya. Bapak saya itu adalah kepala sekolah. Jadi saya itu punya privilege yang sangat bagus dibandingkan dengan saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya di kampung. Bapak saya kepala sekolah, walaupun dia kepala sekolah, gajinya hanya 2 juta. Gitu. Dan terima gaji itu di kampung di tahun 2000-an awal itu, bayangkan teman-teman, kami harus butuh kapal itu 1 minggu sekali. Jadi Bangga itu kan 1 pulau. Terus bapak saya itu mengajar di pulau kecil lagi gitu. Untuk menempuh pulau kecil ini ke Pulau Bangga itu sekitar 5-7 jam. Kalau sekarang sudah cepat. Mungkin sekitar 4 jam lah kalau pakai speedboat sekarang. Dulu sampai 7-10 jam.
Itu pun seminggu sekali. Itu pun kalau tidak kencang, ombak tidak musim kencang gitu. Nah, pada akhirnya karena lama jauh begitu, orang tua ini bapak terima gaji sekitar 2 bulan 3 bulan baru pergi ke Banggai, baru ngambil gaji. Nah, jeda sekitar 3 bulan ini, pada akhirnya papa harus memancing. Nah, memancing untuk bertahan hidup selama 3 bulan itu, untuk menunggu gaji papa ini. Masalahnya papa ini karena tidak terbiasa seperti nelayan-nelayan lainnya, itu kayak nelayan mediocre gitu ya, nelayan semenjana. Tidak ada ikannya kecil sedikit. Itu jadi bahan ejekan dengan nelayan-nelayan lainnya. Mama, ibu ini ya terima-terima aja gitu. Terima, penting kamu selamat lah. Karena di kampung saya itu jadi saya bilang kampung saya ini maksud saya kampung yang pernah saya tinggali ya teman-teman ya. Saya lahir di PSBB, tapi saya SD di Sonit. Sonit ini adalah pulau paling terluar Sulawesi dengan Maluku. Jadi Maluku Utara ya. Lebih dekat ke Maluku daripada ke Sulawesi. Ke Maluku Utara daripada Sulawesi. Nah, di Pulau Sonit ini semua banyak bangsa lah, situ banyak suku, banyak suku dari berbagai. Di situ banyak perompak, banyak bajak laut, Jadi kalau orang tua kami, ibu bapak kami sudah selamat, itu sudah alhamdulillah. Karena di malam hari itu perompak-perompak datang dari Talia Abo ini, dari Maluku Utara. Karena sisa-sisa zaman 98 itu kan, zaman kisruh Kristen dan Islam, itu kan ada pistol-pistol rakitan yang mereka bawa. Nah itu mereka jadikan untuk merampok nelayan-nelayan di kampung kami gitu. Nah, sebenarnya konteks pulang itu sebenarnya saya kaitkan dengan masalah sepupu-sepupu saya yang sudah banyak. Kami itu tiap tahun nyaris orang kehilangan gitu. Mereka nggak pulang karena ombak apa semua. Itu kabar-kabar seperti biasa. Tapi sebenarnya agak tersentuh dengan kisah itu sebenarnya. Kenapa saya tulis seperti itu? Karena saya itu pulang dari Jawa, itu tidak punya titel sarjana gitu. Nanti terakhir 2025 saya baru kuliah lagi, saya sarjana gitu. 2021 saya kuliah, baru sarjana 2025. Selama 2011 sampai 2001 sampai 2000 ya itu saya belum sarjana. Nah, ketika saya pulang, itu saya dibanding-bandingkan dengan sepupu-sepupu saya yang sudah sarjana gitu. Baik Sapar bapaknya ke sekolah, sedangkan sepupunya tantenya pamannya adalah nelayan tapi anaknya sarjana. Sapar anaknya ke sekolah tapi tidak sarjana gitu. Belakangan bapak dipensiun di kabupaten dengan jabatan sebagai pengawas sekolah begitu. Itu anaknya ke sekolah tapi dia tidak sarjana. Nah, mama itu selalu meyakinkan bahwa kamu pulang tanpa title juga nggak ada masalah gitu. Misalkan aku percaya kamu punya kemampuan apa semua. Gitu sih Kak Joyen dan Kak Lita dan teman-teman. Baik, Panjang. makasih, Safar. Enggak. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Siti. Apakah ini berkaitan dengan munculnya masyarakat pisang Filipin Sangir di Sulut, Kak? Kalau dengan konteks perahu tadi ya. Ya, betul. Nah, itu jujur saya belum tahu secara sejarah bagaimana. Tapi pengaruh perahu dari Filipina itu sangat kuat bagi kami. Nah, pada akhirnya juga jadi kami itu percaya bahwa Bajo ini berasal dari Johor. Sementara Johor ini tidak ada orang Bajo di sana sampai sekarang. Jadi jejak orang Bajo tidak ada di Johor. Johor itu di semenanjung Malaysia ya. Yang ada hanya orang laut. Orang laut beda dengan suku Bajo. Nah, saya ketemu dengan pas nyusun skripsi di 2025, saya berkorespondensi lah ngobrol dengan ada satu sejarawan di Banda.
Dia bilang, kalau kamu orang Bajo, Bajo itu sejarahnya bukan dari Johor, tapi dari Filipina, di Filipina Selatan. Jadi di Laut Sulawesi, kalau teman-teman baca bukunya si Adrian Belapian, di situ membahas itu. Nah, dia kasih saya satu sebenarnya. Soalnya yang pertama saya sudah tahu, yang Desillusion, dengan yang terakhir ini dia bilang, coba cari Iranun dan Balangini. Nah, itu saya barusan beli kemarin. Jadi dari Bajo ini sejarah Filipina, dari Filipina turun ke Manado, Manado baru menyebar ke Maluku, menyebar ke Banggai, Sulawesi, terus Sulawesi Timur, di pesisir timur ya, Sulawesi pesisir timur, terus turun ke Sulawesi Selatan, baru turun ke NTT, sampai ke Lombok, sampai ke NTB juga. Ada Pulau Bungin, itu pulau terpadat di dunia, di NTB. Sumbawa atau Lombok kalau nggak salah, tapi di NTB. Itu orang Bajo yang yang create gitu, yang buat entah dari sejak tahun kapan gitu. Hmm, menarik. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Safar. Ini kebetulan ada yang baru masuk. Eh, Mas Wahyudin Opu. Hai Ya, Mbak, ya. Selamat siang. Sudah baca bukunya Safar? sudah dong tuh. Baik. Ada yang mau ditanya atau kesannya tentang buku ini? Aku udah bikin review ya di Instagram juga sebenarnya. Yang menarik soal Safar yang di dalam buku ini ya, aku lihat Safar sosok yang kegundahannya tuh cukup cukup banyak ya. Yang aku kalau bisa bertemu Safar sih ini kebetulan ada di satu forum yang ini. Mungkin kami akan berdebat cukup panjang sih soal misalkan dia mempertanyakan soal soal Indonesia Timur tuh kenapa ada penyebutan soal Indonesia Timur sama yang kenapa makan nasi misalkan ya. Yang pertama mungkin soal Indonesia Timur, aku tidak pernah masalah sih soal penyebutan soal Indonesia Timur karena kenapa kupikir kenapa Indonesia Timur itu lahir misalkan ya karena memang dominasi daerah-daerah yang di Indonesia Barat itu memang cukup dominan ya. Sumatera Sumatera apalagi Jawa misalkan seperti itu memang cukup dominan perhatiannya itu lebih banyak. Indonesia itu lebih banyak perhatiannya di sana. Pasca reformasi misalkan baru kita merasakan misalkan ada perhatian-perhatian misalkan yang mengarah ke Indonesia Timur. Saya itu bekerja di NGO sekarang baru 10 tahun belakangan ini baru mulai ramai soal memperhatikan soal daerah-daerah Indonesia Timur. Indonesia Timur kita menandakannya itu daerah-daerah dari daerah misalkan Sulawesi sampai ke daerah Papua sana ya misalkan. Bahkan kami saya beberapa kali bergabung di kepanitiaannya MIWF ya, Makassar International Writer Festival, itu memang menghususkan adalah penulis-penulis yang berasal dari Indonesia Timur. Itu karena ke kegundahan misalkan kegundahan kami ya misalkan yang kami rasakan di teman-teman di Makassar di MIWF itu karena memang penulis-penulis ataupun tokoh-tokoh ataupun ilmuwan-ilmuwan misalkan yang berasal dari daerah Indonesia Timur itu memang ruang-ruangnya itu memang masih 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 kurang seimbang ataupun tidak sepadan lah dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman yang daerah Indonesia bagian barat kita sebut lah ya. Misalkan yang dari daerah Jawa dan daerah Sumatera misalkan. Dan di buku ini misalkan Safar misalkan mempermasalahkan kenapa harus ada istilah Indonesia Timur itu. Saya sih tidak terlalu mempermasalahkan ya. Bahkan kupikir itu adalah isu-isu ataupun saya menyebutnya sebagai isu-isu yang sebenarnya isu-isu yang pinggiran atau saya menyebutnya indie tapi sekarang mulai ramai gitu. Dan Safar mempertanyakan soal itu. Begitupun soal nasi. Kenapa orang Indonesia harus makan nasi? Karena kalau Ahmad Arif misalkan wartawan Kompas itu menulis buku yang menuliskan soal bagaimana karakteristik berbagai daerah. Makanan pokoknya adalah berbagai makanan pokok itu adalah berbagai macam ya, misalkan sagu,
macam-macamnya itulah yang dari berbagai daerah macam-macamnya. Tapi oleh pemerintah itu dipolitisasi menjadi isu berasnisasi misalkan. Beras yang didominankan oleh pemerintah misalkan di Merauke saja misalkan di Merauke MIFE di zamannya SBY itu membuka lahan perkebunan yang isinya adalah sagu, itu membuka lahan untuk membuat sawah untuk memproduksi padi misalkan. Itu ya itulah kenapa orang-orang misalkan semacam sebenarnya bukan menentang juga sebenarnya, tapi menyayangkan bahwa kenapa dominan makanan pokok kita adalah cuma nasi gitu. Padahal sejarah kita ataupun kultur-kultur kita itu adalah berbagai macam makanan pokok ya. Bukan cuma nasi, tapi misalkan kita di Sulawesi Selatan di Palopo misalkan itu ada namanya apa lagi namanya? Kapurung misalkan. Dia mirip-mirip misalkan dengan papeda yang ada di Papua misalkan. Ada di berbagai daerah lain misalkan. Ada juga seperti itu. Tapi ya itu yang saya sebutkan tadi, karena politik berasnisasi itu akhirnya kita cuma mengenal, atau misalkan Safar atau saya bahkan juga mengenal cuma nasi misalkan, karena itu yang diperkenalkan oleh orang tua kita, karena itu yang disediakan oleh orang orang tua kita zaman dulu, sehingga kita tidak akrab misalkan gitu dengan sagu, dengan jagung dan lain-lainnya itu. Bahkan misalkan ya saya waktu tinggal di Papua, saya kurang akrab gitu dengan makanan-makanan teman-teman di sana, yaitu adalah sagu bakar misalkan. Saya tetap memilih Indomie misalkan karena kebiasaan di lidah saya itu seperti itu. Tapi ketika misalkan Ahmad Arif menuliskan tentang sebaran makanan pokok kita ini sangat beragam sebenarnya. Itu sebenarnya ilmu baru yang harus dikembalikan misalkan gitu ya. Kultur-kultur baru itu yang harusnya dihidupkan kembali. Jadi bukan cuma sekedar kita bergantung misalkan pada beras misalkan, tapi ada kultur-kultur baru, atau sumber-sumber daya baru, ekologis baru yang bisa dilestarikan sehingga alternatif makanan pokok itu bisa hidup kembali misalkan, sehingga kita tidak cuma tergantung pada beras. Begitu sih Mbak Juinita ya. Iya, terima kasih banyak. Menarik, tapi menarik banget tulisannya si Safar. Oke, kira-kira jadi yang mau ditanya yang mana nih? Mau ngajak berdebat sih soal itu. Soal nasi. Soal kenapa Safar mempermasalahkan Indonesia Timur itu, dan kenapa Safar mempertanyakan kenapa cuma orang yang makan nasi itu disalahkan misalkan. Karena saya kurang sepakat soal itu aja sih. Terima kasih Pak Yudin. Ya, Pak Yudin terima kasih Pak Yudin sudah ulas juga di Instagram, sempat collab. Sekarang begini, saya dalam konteks politik itu saya ada permasalahan sebenarnya. Jadi, tapi yang saya mau coba ulik lagi sebenarnya, kita punya kesadaran Indonesia Timur itu seperti apa? Karena jadi nyaris sekarang itu kalau menyebut Indonesia Timur lagi bukan lagi Indonesia Timur, Wahyudin. Sekarang kamu dari mana? Dari timur gitu. Oh, kamu dari timur gitu. Nah, penyederhanaan ini, simplifikasi ini membuat kita itu orang-orang tidak bisa lagi tahu timur itu mana sih gitu. Bahkan orang kalau di Jakarta dan Jawa itu sudah mengatakan bahwa Indonesia Timur itu provinsi loh. Jadi mereka mengartikan Indonesia Timur itu provinsi. Ada juga bilang, NTT itu di Papua ya. Sulawesi itu di mana? Di Maluku ya. Karena apa? Kita menyebarkan kata Indonesia Timur itu sebegitu masif, apakah baik dari kita sendiri atau juga orang lain. Jadi Indonesia Timur itu satu, tunggal gitu. Indonesia Timur itu rambut keriting. Indonesia Timur itu berkulit gelap. Indonesia Timur itu bermata menyala gitu. Jadi pada saat ada orang Manado atau orang Makassar yang bernyanyi, itu nggak disebut Indonesia Timur, bukan lagu-lagu Timur, karena wujud dan wajahnya orang Makassar dan orang Manado itu berbeda dengan Maluku dan Papua. Nah, pada akhirnya saya mengartikan bahwa Indonesia Timur ini sudah bergeser, sangat bergeser jauh.
Sekarang bahkan orang-orang dari Maluku sudah mengartikan Indonesia Timur itu sudah Melanesia. Jadi orang-orang teman-teman di Manado dengan Sulawesi atau Lombok, NTB itu tidak dalam ranah, kalau kita mau petakan secara garis Welles ya, garis Welles line ini, Lombok itu, NTB itu masuk dalam Indonesia Timur. Tapi kalau macam dalam konteks Republik Indonesia Serikat atau pada saat itu negara Indonesia Timur, Bali itu masuk Indonesia Timur. Tapi belakangan penyebutan Indonesia Timur ini sudah bergeser jauh pemaknaannya, yaitu Indonesia Timur itu adalah orang keriting, warna gelap, mata menyala, seperti yang di stereotip yang selalu diulang-ulang oleh Ari Keriting. Nah, saya ingin mempertanyakan lagi Indonesia Timur itu bukan dalam artian saya tidak terima saya berasal dari Indonesia Timur atau wilayah dari Indonesia Timur, tapi saya mempertanyakan bahwa siapa itu Indonesia Timur gitu? Apakah sebagai identitas, apa dalam konteks bahasa, atau dalam konteks senasib sepenanggungan? Itu. Saya alumni MIWF itu, jadi saya adalah tahun 2019, saya adalah bagian dari MIWF. Dan saya juga mempertanyakan MIWF gitu dengan narasi Indonesia Timur itu. Karena apa? Dengan kompleks Indonesia sekarang, Sulawesi bagaimana, Maluku juga bagaimana, NTT, NTB juga. Menurut saya itu sudah dengan kompleksitas masalah yang sudah ruwet jauh gini, itu sudah tidak lagi bisa dipetakan bahwa Indonesia Timur itu punya masalah yang sama. Saya misalnya orang Banggai itu akan selalu iri dengan Makassar. Makassar itu misalnya ada teman misalnya gini, ada teman Jakarta, dia baru pertama kali keluar dia ke keluar Jawa, tapi dia keluarnya Jawa ke Ternate. Dia bilang, Far, kamu tahu nggak Far, saya itu tidak menyangka loh Indonesia Timur itu sejago ini. Nah, hanya Ternate dia sudah bilang bahwa Indonesia Timur itu dia sudah menggeneralisasi. Padahal Ternate bilang aja Ternate gitu. Aku bilang ke dia, itu kamu belum pernah ke Makassar. Ternate itu hanya 3 kali lipat Ternate baru sama dengan Makassar. Rame, macet. Wah, makanya pada saat saya di Jogja gitu ya, saya diejek gitu. Kamu baru injak kota ya, Far? Saya bilang ya, saya itu 4 tahun di Makassar. Jogja ini 3-4 kali lipat baru sama dengan Makassar. Jadi, makanya saya ketika tinggal saya di Makassar, saya tidak kaget dengan Jogja, karena memang seruat itu Makassar. Nah, kami itu yang dari Banggai, Makassar itu adalah kota besar yang saya bersyukur saya bisa tinggal sempat kuliah di sana gitu, punya privilege itu. Nah, saya mempertanyakan itu Wahyudin dalam artian apakah Indonesia Timur itu Indonesia Timur masih sesederhana itu di tahun 45 50? Kenapa orang menyebut Indonesia Timur di tahun 50? Karena tidak ada tokoh sentral yang besar sehingga kita gabung saja menyebut Indonesia Timur. Tapi sekarang itu kan sudah kompleks, sudah ruwet tiap-tiap daerah dan sudah punya masalah berbeda-beda. Kita bisa petakan harusnya lebih spesifik lagi gitu. Karena ketika bilang Indonesia Timur punya masalah yang sama, menurut saya sudah tidak lagi gitu. Dan Makassar sudah punya permasalahan yang berbeda jauh daripada orang Maluku, orang Papua apalagi ya. Bahkan Papua juga mengidentifikasi dirinya itu akan berbeda dengan Makassar. Itu. Kalau teman-teman misalnya gini, apakah kita punya senasib yang sama? Beda. Makassar jauh lebih bagus ketimbang kami di Sulawesi Tengah misalnya. Ya hal-hal seperti itulah. Nah, kalau bicara misal ya bisa diperdebatkan lagi kalau semua bisa ketemu dengan Wahyudin Opu nanti ke depan suatu saat. Amin amin ya. Misalnya nasi ya. Nasi, saya itu yang kadang jengkel ini bukan masalah different gini. Saya mungkin ada rasa insecure atau bagaimana gitu ya di dalam diri saya pada akhirnya sehingga saya menggugat itu. Saya itu tidak suka ketika teman-teman Papua misalnya anak kecil ini lagi makan nasi ini ya, lagi makan nasi ini. Mungkin entah tahu ada MBG yang masuk ke sana atau apa gitu. Itu 5 tahun lalu lah gitu. Lagi makan nasi nih anak kecil ini orang Papua. Tiba-tiba netizen ini menyorot,
emang nggak ada makanan yang lokal di sana. Kenapa tidak kasih singkong, tidak kasih ubi? Saya berpikir gitu. Jangan-jangan anak kecil ini baru makan nasi selama setahun, atau jangan-jangan dia baru lihat nasi selama dia hidup gitu. Maksudnya ya biarkan aja dia, asalkan jangan makan yang ada racunnya gitu. Kenapa saya menggugat itu? Karena di kampung saya anak kecil ini makan minum ekstra jos, minum vitamin hemaviton ya, karanting daim kayak apa gitu. Maksud saya hal seperti itu yang harus kita cegah. Indomie misalnya. Kalau Indomie mungkin ada yang tidak suka. Oke, larang lah karena ada racunnya sih mungkin ya kalau keseringan ya. Tapi kalau nasi ini nasi tidak ada gitu. Saya belum tahu ada mengandung racun. Malahan dia lebih bagus ketimbang beberapa makanan lokal gitu. Maksud saya biarkan saja ini anak kecil makan aja dulu gitu. Mungkin dia baru pertama kali makan nasi. Dia kan aja. Karena dia kembali ke rumahnya dia makan ubi lagi gitu. Nah, hal-hal seperti itu saya merasa kayaknya kita terlalu, yang saya ingin bilang tadi di awal, Wahyudin, di dalam buku ini, kisah dari kebun terakhir ini, kita kadang-kadang nih orang-orang yang sudah mengalami modernisasi gitu ya, sudah mendapatkan privilege yang bagus, kita mau bilang bahwa kamu orang adat, jadi adat aja itu, harus murni dari adat gitu. Kamu orang kampung, jangan kamu merasakan hal yang di luar kampung atau merasakan orang kota. Biarkan aja kamu orang kampung jadi orang kampung. Paling orang kampung punya kesadaran untuk mengetahui bagaimana sih suasana kota gitu. Saya juga ingin makan seperti yang kalian makan gitu. Seperti ini yang di dalam buku ini, bahwa si Taniali itu tidak menyangka di kampung itu sudah banyak televisi, parabola. Mungkin di pikirannya Taniali ini di kampung itu setradisional mungkin gitu. Nah, saya tuh melihat orang-orang yang ada di netizen ini, bahkan di kota, berusaha melihat orang kampung tetap menjadi orang kampung yang polos, yang disuapin, yang kamu makan ubi aja gitu, kamu makan singkong aja ya, jangan kamu makan nasi ini orang kota aja. Hal-hal seperti itu yang saya ingin tampilkan gitu. Kedua, kalau soal nasi ya, saya kebetulan baru baca juga. Pada saat itu saya menulis soal nasi itu, saya juga meriset soal nasi. Saya baca buku orang Bugis, The Bugis. Ternyata orang Bugis ini sudah makan nasi itu 2-3 ribu tahun lalu gitu. Artinya tanpa ada beranisasi dari Hindia Belanda dengan Jawa ini, orang Makassar itu sudah punya kebiasaan makan nasi dengan mitos-mitos yang ada cerita-cerita mitos yang ada di Lagaligo. Bahkan katanya di zaman Sultan Alauddin itu orang Makassar, kerajaan Kesultanan Makassar ini mengirim banyak nasi ke Maluku, ke NTT. Nah, makanya di kesimpulan saya, jangan-jangan penyebaran nasi ini dimulai dari orang Makassar gitu. Orang-orang kerajaan Kesultanan Makassar pada saat itu. Walaupun memang dalam literatur yang ada di Lagaligo itu, di The Bugis, memang orang Bugis, orang Makassar juga makanannya itu sagu, ubi, dan juga orang Jawa pun makanannya bukan Jawa, bukan beras. Sego itu kan artinya sagu gitu. Sego itu sagu gitu. Karena beras zaman dulu kan sagu juga, Sumatera juga sagu. Jawa jadi untuk menyatakan beras atau nasi itu namanya sego. Padahal sego itu kan artinya dari sagu bahasanya. Karena dulu orang Jawa makan sagu juga. Nah, yang saya sorot itu sebenarnya, daripada kita berusaha menyalahkan nasi, kenapa kita tidak mengedukasi ini orang-orang di kampung untuk tidak minum extra jos, Indomie yang berlebihan, terus makanan instan yang nasi nggak apa-apa gitu.
nggak sih nggak apa-apa asalkan tidak beracun. Nah itu poin yang saya sorot. Meski memang harus ada injeksi, harus ada intervensi, bagaimana makanan lokal ini sangat harus ada gitu. Masalahnya di makanan lokal ini sudah lebih mahal daripada nasi, daripada beras kalau di kampung ya. Jadi di kampung itu kalau beli ubi sekarang itu lebih mahal daripada beras karena orang sudah nggak ada yang mau tanam, sudah langka. Karena langka itu jadi mahal. Hal seperti itulah. Nah, misalnya di Jakarta, saya kan sering ngantar mertua gitu nyari setiap hari ke pasar. Di pasar itu semua jenis makanan lokal ada. Singkong, ubi, apa yang ada kalau kami sebut opa dia bubinya agak jadi dia bulat gitu. Kami kalau di Bajo di Bangga itu opa namanya, opa. Nah, di maka di pasar di Jakarta ini juga banyak makanan lokal, tapi tidak dijadiin sebagai makanan bukan pengganti nasi setara dengan nasi. Jadi hanya camilan saja, digoreng, direbus. Nah, saya yang juga sudah terbiasa makan hal seperti itu, saya makan ubi dengan ikan, ubi dengan ayam. Kalau saya sudah makan ubi atau singkong, saya tidak lagi perlu makan nasi. Tapi itu tidak terbiasa di Jakarta, itu sudah menjadi hanya makanan-makanan cemilan-cemilan saja. Sama begitu sih Wahyudin untuk masalah dengan eh, masalah nasi. Malahan kalau macam kamu rajin-rajin pergi ke TikTok, itu Sulawesi tidak diakui sebagai Indonesia Timur sekarang. Karena tidak berwajah sangar, tidak berkulit hitam dan tidak rambut keriting. Kalau kita baca sejarah apa semua, ya kurang apa itu ayam jantan dari timur gitu. Itu sih. Menarik. Bagaimana Mas Sayudin? Penjelasan yang menarik ya, seperti di bukunya ya. Kalau bisa mudah-mudahan lah bisa kadang kapan-kapan bisa bertemu langsung atau bertemu di momen yang lain. Dan ditunggu Safar buku esai-esainya yang berikutnya sih. Ini akan menarik banget. Aku belum baca novelnya, tapi aku waktu berkunjung ke Makassar ke Dialektika langsung melihat ini sampulnya menarik banget dan Safar siapa nih Safar nih? Aku belum tahu tapi isinya menarik banget. Wahyudin tinggal di mana sekarang? Saya sekarang malah tinggal jadi warga Indonesia Barat nih, Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Iya. Dulu waktu kuliah di Makassar. Oh ya. Dosen di sana kerja di NGO ya? Saya kerja di NGO. NGO saya malah kantor pusatnya di Makassar. Ada namanya Blue Forest. Kantor pusatnya di Makassar tapi bikin site site itu di beberapa site program. Waktu itu ini yang mau nambahkan dikit aja sih. Ini menambah soal pengetahuan Indonesia Barat ya. Saya sendiri sebagai ya orang Makassar, walaupun pada saat kuliah baru tinggal di Makassar, yang mengakui sebagai Indonesia Timur, ternyata saya sangat buta terhadap Papua misalkan waktu tinggal di Papua. Saya kira Papua itu adalah cuma sekedar hutan misalkan gitu. Tapi ketika pertama kali berkunjung ke Jayapura, saya heran Jayapura ternyata sekota itu. Di sana ada mall, di sana ada bioskop, di sana ada hotel-hotel yang mewah dan dengan perpaduan pemandangan yang sangat bagus tentunya ya. Saya kira ya seperti kita ya melihat Papua dari televisi misalkan. Papua adalah hutan, Papua adalah orang yang berpakaian seperti itu, tidak pakai baju misalkan atau berjalan kaki tanpa alas kaki misalkan. Tapi ketika saya berkunjung misalkan ke Jayapura atau Sorong misalkan, ternyata ada daerah-daerah timur misalkan semaju itu misalkan. Beda cerita lagi misalkan saya ketika berkunjung ke Maluku atau Ambon gitu. Itu cerita-cerita yang sangat berbeda. Ya ini soal ini ya, memahami Indonesia Timur misalkan kita
perlu memperkenalkan Indonesia Timur secara geografis misalkan. Saya sendiri masih buta misalkan soal Nusa Tenggara Timur misalkan. Nusa Tenggara Timur. Kalau Maluku saya sudah pernah datang, atau Papua beberapa daerah saya sudah sempat datang. Saya heran misalkan ketika ada pesanan tiket misalkan dari orang Jakarta misalkan, kamu tinggal di mana? Saya langsung dipesankan tiket dari Bandara Jayapura. Dikiranya bandara yang ada di Papua cuma Jayapura, padahal saya tinggalnya adalah di Papua bagian selatan, yaitu adalah di Kabupaten Asmat Oke. misalkan. Di Asmat atau di Timika, di Merauke gitu. Itu sangat jauh letaknya dengan misalkan di Jayapura yang terletak di bagian Papua yang ada di bagian utara misalkan. Nah, soal kita orang Indonesia penting untuk mendalami itu sebenarnya. Sama halnya misalkan saya ketika baru pertama tinggal di bagian Indonesia bagian barat misalkan. Saya terpesona dengan pemandangan-pemandangan Indonesia Barat, tapi sangat buta soal geografisnya dan perlu perlu banyak waktu sampai sekarang bahkan perlu banyak waktu untuk mengenal misalkan soal budaya, soal bahasa. Itu sama halnya dengan Indonesia Timur. Harusnya kita jadi negara federal aja sih sebenarnya, Indonesia negara-negara bagian gitu. Saya sepakat dengan Bung Hatta ya. Saya menolak konsep Soekarno. Menarik, menarik. Terima Saya kasih, sebenarnya Mas Alvin. saya Mas, tambahkan sepakat Pak. kata Mbak Siti. Ada sebenarnya secara geografis saya tidak masalah ya, misalnya Indonesia Barat, Indonesia Timur gitu. Yang agak sedikit saya terganggu ketika dalam arti representatif gitu. Jadi saya sangat takut menyebut Indonesia Timur sehingga wah kamu berarti tahu Papua, berarti kamu tahu Maluku, kamu tahu NTT gitu. Saya berusaha untuk menghindar bahwa saya dari Banggai, saya dari Sulawesi Tengah, saya dari Sulawesi. Secara spesifik seperti itu supaya saya tidak bias dengan representatif gitu. Karena saya tidak akan tahu soal tadi yang kata Wahyudin, Jayapura tidak tahu apa. Saya belum pernah ke Papua gitu, saya belum pernah ke Maluku, saya baru pernah ke Ternate sekali gitu. Jadi saya dari mana saya dari Banggai gitu. Sudah, saya bisa sedikit jelaskan tentang Banggai atau tentang Makassar gitu. Untuk keseluruhan Indonesia Timur, sorry, saya tidak bisa untuk menjelaskan semuanya gitu. Gitu. Baik, terima kasih Safar. Nah, Mas Pasang, bagaimana nih Mas Pasang? Setelah mendengar perdebatan, penjelasan dari Safar atau yang dari pertanyaan Aditya ke Safar, kira-kira ada yang memantik rasa ingin tahu nggak Mas Pasang? Ini Mbak, ini juga menarik. Jadi di dalam sejarah juga, dalam istilahnya pendidikan sejarah itu kan sebenarnya pendidikan yang mengantarkan kita ke pengetahuan lebih umum untuk masa lalu Indonesia kayak gitu. Nah, ya memang terbatas pembahasan tentang Indonesia Timur itu sendiri kayak gitu. Mungkin disebabkan karena dulu zamannya Sultan Agung akhirnya terpatok pada Jawa kayak gitu. Akhirnya ya tadi pembahasan selalu agraris sehingga kebiasaan kita atau yang disebut sebagai nenek moyang kita seorang pelaut itu mulai hilang seperti itu. Nah, ini juga menjadi perhatian. Nah, penjelasan dari Mas Safar dan Mas Wahyudin tadi juga menarik, bahwasanya bagaimana pemahaman orang, saya lebih menyebutkannya mungkin orang Jakarta ya. Orang Jakarta itu menganggap ya kayak Jawa itu ya udah kamu dari mana, dari Jawa kayak gitu. Jadi seakan-akan Jakarta itu berdiri sendiri, terus habis itu Jawa itu berdiri sendiri seperti itu ya. Nah, itu juga cukup aneh kayak gitu. Nah, itu mungkin sebenarnya pandangan dari orang-orang Jakarta, orang-orang pusat kayak gitu. Padahal orang-orang Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur itu memandang Jawa ya secara keseluruhan. Jakarta juga masuk Jawa, kemudian memandang Indonesia itu juga keseluruhan, misalnya Sulawesi, kemudian Maluku, kemudian Papua itu sudah bisa membedakan kayak gitu. Malah orang-orang pusat yang kadang itu tadi stereotip mengeneralisasikan, wah Indonesia Timur tuntah dari NTT atau NTB sampai ke Papua. Padahal ya itu tadi apa yang dikatakan Mas Safar sama Mas Wahyudin, bahwasanya
Indonesia Timur itu ya berbagai macam apa namanya wilayah kayak gitu. Kemarin juga saya baru saja membaca dan hampir menyelesaikan buku yang berjudul Kupu-kupu di Bovendigul. Nah, itu kan juga membahas tentang Indonesia Timur, tapi pada masa kolonial, dan itu menarik. Itu saya sampai karena saya itu orangnya dulu saya SD itu suka geografi, kemudian kok SMP SMA aku tuh mulai lupa, jadi membahas tentang Indonesia Timur tuh sampai wah, oh ini tuh daerah sini ya, oh ini tuh daerah sini ya, ini daerah sini, sampai pengen kayak gitu, pengen mengulik tentang sejarah Indonesia di wilayah timur, bukan Indonesia Timur ya, Indonesia di wilayah atau bagian timur seperti itu. Nah, itu cukup menarik bagi saya. Mungkin minggu atau bulan depan akan membeli bukunya Mas Safar supaya lebih lebih paham lagi terkait Indonesia Timur, dan mungkin mau membaca lagi istilahnya buku-buku mungkin Leonard Andaya yang terkait laut itu kan banyak, atau uh, Pak Abilapian seperti itu. Itu sih Mbak dari saya. Ini sangat menarik. Terima kasih Mas Safar dan Mas Ahyudin tadi juga ada apa namanya diskusi tadi yang membuat saya tambah pengetahuannya seperti itu. Ya, terima kasih Mas Pasang. Mas Roni, bagaimana? Ada tanggapannya? Halo, Mas Roni? Iya, halo Mbak. Ya, Maaf, mungkin agak putus-putus suaranya. nggak apa-apa. Gimana, Mas? Eh, Langsung ke pertanyaan aja mungkin ya, Mbak. Karena Ya, saya justru eh, ingin mengenal cara menulis Safar ini dari segi fiksi menjadi fiksi kemudian esai itu lebih sebagai jeda tadi ya disebutnya ya, dari mm-mm. penulisan fiksi, kumpulan cerpen dan novel gitu. Mungkin menariknya adalah kalau saya sendiri sebenarnya belum banyak menulis karya fiksi yang cerpen ya, yang bisa dipublikasikan. Saya lebih ke catatan jurnalistik dan feature macam itu, dan beberapa kali juga menulis esai. Nah, maksud saya adalah apa yang eh, apa yang di pengalaman apa yang bisa dibagikan dari Safar dari proses menulis semacam itu gitu, dari fiksi kemudian ke esai. Eh, kalau eh, sebenarnya kalau esai itu lebih tadi yang disebut oleh Kalita ya, Itu Mbak. seperti orang mabuk aja gitu ya. Jadi eh, saya itu mencurahkan aja gitu apa yang mungkin kesalahan saya gitu, yang tidak bisa saya. Jadi gini, di dalam novel itu kan saya harus menyesuaikan dengan karakter yang ada gitu ya. Jadi karakter A dia seperti emosian gitu, atau karakter B, atau ada yang polos. Saya harus menyesuaikan dengan karakter-karakter ini. Nah, kadang-kadang karakter yang saya mau tulis di essay itu tidak ada di beberapa karakter ini. Biasanya biasanya ada karakter yang kalau di apa di kalau di siapa bilang Pilot Mekeranjang itu novel saya, ada dua tokoh namanya Roni dengan ada namanya Marlin. Jadi ada dua dua Safar di dalam situ gitu. Jadi saya harus harus apa nakal di Roni, tapi di lain sisi Safar juga yang tidak mau berhubungan dengan orang lain, yang kalem-kalem gitu, yang tiba-tiba jadi inferior. Nah, si inferior ada di si Marlin. Yang ekstrovert kok inferior apa? Yang introvert introvert ada di Marlin, ekstrovert ada di Roni. Nah, ada hal-hal yang tidak ada di karakter ini ya saya tulis di mana di esai gitu, si Safar yang beneran gitu. Jadi hal-hal yang saya tidak bisa aktualkan karena
biasanya ada dalam banyak yang saya temukan novel di Indonesia itu, ini penulisnya bocor gitu, istilahnya bocor itu si penulis. Jadi ada dua dalam menulis novel itu ada dua, kamu sebagai narator dan kamu sebagai penulis. Nah, sebagai narator tidak ada masalah kamu bahasa naratormu tidak ada masalah. Tapi biasanya ada novel yang suara penulis ini masuk dalam suara narator. Jadi misalnya saya menggugat Indonesia Timur, padahal dalam untuk sejarah, untuk plot atau cerita fiksinya, cerita novelnya itu tidak masuk itu, tapi dia menggugat, oh ngoceh ini penulis atau narator, hal seperti itu. Nah, Esa itu adalah suara penulis yang tidak bisa masuk di narator atau di beberapa tokoh yang ada di novel saya gitu, atau di novel berikutnya saya gitu. Jadi karena mediumnya beda, dan saya tadi saya di awal saya sebutkan bahwa saya tidak menyangka ini buku ini si antusias itu gitu, karena saya merasa buku ini ya kayak tanda kutip jeda saya dalam menulis novel, atau sudah saya ingin mengarsip esai saya lah gitu. Ada yang baca syukur, kalau nggak ada nggak ada peduli gitu. Ternyata antusias begini. Nah, kayaknya akan ada lagi esai berikutnya yang akan mungkin saya tidak bukan esai ini, tapi buku bahas satu hal misalnya. Itu si Roni. Sebenarnya kalau tadi saya masalahnya pasang budi kayak, jadi gini, sebenarnya bahkan orang pesisir pun ya teman-teman, orang pesisir pun itu belum tentu dia memandang laut sebagai sumber kehidupan mereka. Coba teman-teman cek beberapa pesisir yang ada di NTT misalnya, atau di Sulawesi Selatan. Jadi kampung saya itu berhadapan dengan kampung suku yang berbeda. Jadi ada suku Buton dan suku Banggai di depan kampung saya itu. Mereka tuh tinggal seperti kami tinggal. Mereka tinggal di pesisir, satu dua langkah sudah sampai ke pantai. Kalau pagi bisa berenang seperti biasa apa semua. Tapi mereka tidak menjadikan laut itu sebagai sumber penghasilan. Ini kalau dalam konteks kita orang Indonesia itu agraris atau maritim ya. Jadi di kampung kami itu, di depan kampung kami itu 99% itu mereka agraris. Padahal mereka di pesisir. Mereka nanam cengkeh, terus umbi-umbian, terus sayur beli. Jadi kami orang Bajo ini beli sayur ke mereka. Kadang-kadang barter, kadang-kadang kalau ada uangnya beli. Nah, orang Bajo ini di kampung saya, mereka 90% cari uang itu di laut. Di kampung sebelah ini 90% itu di daratan, padahal mereka berada di pesisir. Hal seperti itu contohnya. Apalagi kalau kita lihat di Pantura ya, pantai utara Jawa ini sudah makin lama makin jauh gitu. Misalnya ya, Pantura ini kan semakin lama sudah abrasi kan, pantainya sudah tergerus apa semua dan laut naik. Nah, dan mereka pada akhirnya pergi semakin ke daratan. Kalau itu ya kami tidak akan lari, paling kita tanam rumah, tanam tiang, sudah kita tinggal di atas air, di atas laut. Jadi alih-alih pergi cari daratan ke atas, ya kita tinggal aja di daratan, di atas laut itu. Tanamlah tiang rumah, sudah jadi. Atau kalau sekarang beton, di semen ya, dicor. Tapi di atas laut gitu. Saking tidak mau menjauh dari laut gitu. Gitu. Jadi bukan hanya pandangan hidup soal laut, tapi praktiknya juga kita memang sudah menjauh dari laut. Ya, terima kasih Mas Safar. Terima kasih Safar. Oh iya, saya agak kebetulan ingat kenapa tadi Kak Join atau Kak Lita tadi bilang, atau beberapa tadi teman bilang, kenapa kita jadi gini. Laut
jadi dalam literatur sastra itu laut memang bukan sebagai praktik hidup, bukan praktik hidup yang mereka tulis, tapi memang sebagai metafora atau sebagai adventure aja gitu. Jadi kalau teman-teman baca Khairuddin Anwar misalnya, Khairuddin Anwar itu lihat laut itu sebagai pemandangan aja, sebagai lukisan aja, bukan praktik hidup seperti orang Bajo, orang laut yang tinggal memang benar-benar itu. Jadi dalam sastra kita juga itu laut itu hanya metafora, laut itu hanya sebagai landscape aja, bukan praktik hidup. Kalau macam kalian akan ketemu suatu cerita atau novel, laut itu bukan sebagai ruang hidup, tapi sebagai landscape aja gitu, sebagai background aja. Itu saya pada akhirnya menemukan itu, bukan sebagai, bahkan orang yang tinggal di pesisir pun menjadikan laut itu sebagai landscape dalam karyanya. Ada beberapa penyair yang saya baca yang tinggal di pesisir melihat laut seperti itu. Ya, terima kasih Safar. Bagi saya sih penjelasannya ini sangat mendalam ya jadinya ya. Jadi nih kata Bu Safar ini harusnya ikut dibahas di MWF dan Sastra Banggai biar makin ramai di debat. Tapi memang mungkin begitu ya. Tapi memang ini benar-benar menarik kok. Bukunya betul-betul menarik. Kadang-kadang saya sendiri sama seperti Wahyudin. Ketika di awal, saya juga mau mendebat yang bagian urusan nasi tadi. Karena saya baca tentang kapurung itu. Kenapa jadi di Sulawesi Selatan ya. Jadi ada yang makan kapurung dengan nasi. Kapurung sama sagu. Terus ada satu lagi yang makannya dengan nasi gitu. Padahal di situ saya belajar, oh ternyata di Sulawesi Selatan, apa saya sebutnya ya, walaupun sukunya suku ya itu beda bilangnya begitu, atau daerahnya beda, cara makannya juga ternyata beda. Nah, eh, tadinya saya mau protes seperti itu, tapi nah ini ketika saya habis membaca dan saya menulis review cukup lama, jadi bukunya saya inapkan dulu setelah saya baca, terus ketika saya mau menulis reviewnya lagi, saya bukan menulis review, biasanya saya ambil kutipan-kutipan yang bagi saya menarik. Baru di situ saya ngeliat, oh ternyata ya seperti tadi Safar bilang, ada privilege yang Safar nikmati yang mungkin yang lain-lainnya tidak bisa nikmati, bahwa bisa jadi itu juga sudah hilang. Mungkin akhirnya seperti yang tadi saya cerita bahwa saya dari Sulawesi Utara. Jadi ibu saya, kita besar di Jakarta. Jadi kalau saya makan singkong, ada namanya ikan roa. Jadi kalau kita makan, itu ikan roa, makannya sama singkong rebus. Baru pas itu. Kalau pakai nasi itu kurang gitu. Nah, tapi saya juga waktu Safar cerita tadi, saya jadi berpikir, wah iya ya. Habis makan itu singkong sama sama ikan roa emang kenyang sih. Tapi nggak lama kemudian waktunya makan saya makan nasi lagi. Jadi kayak dianggap padahal tuh singkong itu ngenyangin ya. Ya begitulah. Ya terima kasih Safar. Ada lagi Tasin, tinggal Tasin nih. Gimana Tasin? Ada yang didapat? Sebenarnya jujur saya kan belum pernah baca bukunya Mas Safar. Dan ini Ya, ngomong bukunya tentang esai dan juga laut ya. Jadi ya, saya akan bertanya tentang Mas Safar sendiri. Kan gini Mas Safar, saya kan juga suka menulis, saya juga suka menulis cerpen, juga suka menulis puisi kayak gitu. Tapi karena saya latar belakangnya di Kediri, dan itu notabene daerah pegunungan, daerah pesawahan, jadi saya tidak terpikirkan untuk menulis tentang laut gitu Mas. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada Mas, bagaimana Mas menulis laut dalam literatur yang Mas buat gitu. Kayak misalkan apakah Mas secara gamblang menyebutkan laut itu ada perahu, ada karang-karang, ada ikan atau apalah kayak gitu. Jadi saya ingin bertanya tentang Mas, bagaimana cara Mas menulis tentang laut di dalam cerita-cerita Mas kayak gitu. Bisa dipahami Mas? Bisa. Nah, terima kasih.
Nah, saya tuh Tahsin punya prinsip seperti ini. Dalam menulis jangan mencari tema. Misalnya gini, saya mau menulis singkong gitu. Saya mau menulis laut gitu. Saya tidak punya prinsip seperti itu. Saya punya prinsip begini. Kamu menulis tentang manusia. Kamu menulis tentang Tahsin. Coba kamu bisa nggak menulis tentang dirimu? Bahkan dirimu itu kamu tulis tidak ada habis-habisnya. Nah, kalau macam misalnya buku ini dianggap menulis laut, tidak masalah. Tapi kalau saya ditanya, kamu menulis apa? Saya menulis tentang diri saya sendiri. Ini tentang diri saya sendiri sebenarnya. Tapi kenapa laut ke bawah? Karena itu adalah bagian hidupnya saya. Misalnya suatu saat saya akan menulis tiba-tiba kok latarnya Jakarta karena saya pernah tinggal di Jakarta. Kalau kok ini menulis tentang Jogja karena saya pernah tinggal di Jogja. Jadi saya menulis dulu orangnya. Jadi kebanyakan dalam karya Indonesia seperti itu, bahwa saya menulis tentang Papua, saya mau menulis tentang apa Toraja. Jadi budayanya dulu yang didahuluin daripada manusianya. Menurut saya itu keliru sih. Menurut saya menulis tentang manusianya dulu, baru budayanya ngekor. Misalnya begini, eh, kalau Tahsin banyak berusaha baca buku-buku yang ada di luar negeri misalnya, mereka tuh dahuluin manusianya, baru budayanya ngikut. Kalau macam kamu baca buku-buku yang ada di Jepang misalnya, itu mereka psikologi manusianya yang diutamakan. Nah, kita itu di Indonesia budayanya dulu. Jadi pikirannya budaya baru kita cari risetnya. Wah, kalau tentang Kediri apa ya? Carilah tentang Kediri di riset semua apa semua. Kalau menurut saya manusia Kediri dulu yang didahulukan, nanti budaya Kedirinya itu masuk. Itu dengan sendirinya itu. Budaya Kediri akan masuk. Karena manusia ini akan selalu melekat dengan budayanya. Ini kan budayanya, yang buat budaya siapa kalau bukan manusia. Nah, hal seperti itu. Jadi kamu tulis tentang manusianya, baru budayanya ngikut. Bukan budaya dulu yang kamu mau recheck, baru kamu masuk ke manusianya. Sebaiknya saya begitu. Jadi manusianya dulu yang didahuluin, baru dengan sendirinya budaya itu akan ngek. Nah, kalau di Beachwood, Safar menulis laut, saya menulis tentang dirinya saya menulis tentang pesisir, manusia-manusia pesisir, baru laut itu ngekor. Karena itu adalah kebudayaan orang-orang yang ada di sana. Seperti itu. Baik, terima kasih Tahsin. Iya, ini sudah 4:30. Oh, Mas Wahyudin ada di bagian barat ya. Saya harus, kecuali Mbak Siti ada di Bali, berarti sekarang 5:30. Dengan Ya, jadi Pekanbaru jam berapa Pekanbaru? Pekanbaru, Pekanbaru berapa Mas Wahyudin? WIB Baru WIB sama. WIB. Ya. Nah, Aditya sama dengan Mbak Siti, udah 5:30 Iya. nih. Oke, mungkin Lita, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin Lita mau memberikan kata penutupnya. Udah berat ya. Kenapa? Iya. Banyak isu yang bisa kita Banyak isu. angkat ya. Iya. Dan benang merahnya satu. Ini wilayah ya, sebetulnya lebih ke wilayah dengan keanekaragaman orang. Jadi satu wilayah pun orangnya banyak gitu. Misalnya antara nelayan dengan petani gitu. Saya kepingin sedikit berbagi pengalaman gitu, Safar, ketika saya ke Adonara, itu pulau kecil kan. Jadi dari Flores saya harus menyeberang Selat Solor lagi untuk sampai ke Adonara. Dan di pulau itu ada gunung namanya Ile Boleng, yang sempat erupsi tahun 2021 kalau nggak salah. Nah itu terjadi itu pasar barter. Jadi yang di gunung mereka turun bawa hasil bumi, yang di laut keluar dari laut bawa hasil laut. Dan uniknya itu bukan jual beli, itu bukan untuk untung. Jadi kamu punya apa, saya sedang butuh ini, kamu punya atau tidak,
kalau kita bisa saling memenuhi kebutuhan kita, ya sudah kita barter gitu. Jadi sebelum masuk modernisasi ke pulau itu, mereka tidak butuh uang. Uang itu sekarang hanya mereka butuhkan untuk bayar sekolah, bensin, dan pulsa. Selebihnya mereka tanam apa yang mereka makan apa yang mereka tanam. Prinsip hidup mereka seperti itu. Seandainya mereka ingin ikan, ya mereka barter dengan nelayan, gitu ya. Dan itu mulai hancur karena ada campur tangan pemerintah dengan program food estate. Jadi mereka dipaksa menanam pisang dan kokoa, sementara jagung mereka jadi harus impor dari pulau lain gitu. Dan itu jadi mahal, sementara mereka makannya jagung. Jadi semacam itu. Dan soal nasi memang kayak yang sudah dibahas teman-teman ya, itu dari zaman Belanda pun kita kalau ingat diskusi tentang dunia hantu Digel ya, Join ya. Iya. VOC Belanda itu juga sudah mulai berusaha mencetak sawah di Papua ketika mereka mau membangun Bovendigul itu gitu. Tetapi gagal karena alamnya memang tidak mengizinkan padi ditanam di situ gitu. Soal kemaritiman juga yang kepingin saya soroti, saya waktu ke Buton itu terpukau dengan benteng ya, benteng yang di Pulau Buton itu konon terbesar Ya, di dunia, terpanjang. panjang, dan mereka punya menara tiang bendera yang katanya paling tinggi ya, meskipun sudah patah. Dan buat saya itu menunjukkan kejayaan laut sebetulnya, kerajaan yang memang punya pasukan laut yang betul-betul disegani, mereka bisa bangun benteng seperti itu gitu. Jadi kekayaan wilayah Indonesia, Pekanbaru juga Mas Wahyudin ya, kakek saya orang Riau, orang Tembilahan, buyut saya Syah Bandar di sana. Jadi saya paham bagaimana orang Melayu itu tidak hanya agraris tapi maritim juga gitu ya. Mereka sampai ke Banjarmasin tuh banyak orang Melayu Riau gitu di sana gitu. Jadi saya pikir kita perlu berpikir ulang tentang dikotomi wilayah gitu. Mas Bondan di edisi lalu ya di Omen London juga sebetulnya sudah menyinggung gitu. Yang bikin segmentasi masyarakat itu kan sebetulnya penjajah supaya kita nggak saling curcol soal kejahatan-kejahatan dari pendatang yang bikin kita jadi ada segregasi gitu. Jadi udahlah kita lupakan. Kalau nasi orang adanya cuma nasi ya sudah silakan makan gitu. Adanya sagu, saya waktu ke Kuburaya mereka makan namanya sagu dengan sayur, dengan pindang, ikan segala macam. Jadi akar sagu itu dimasak sebagai bahan pengganti nasi. Bukan sagunya ya, justru akar sagunya, umbinya gitu. Itu di pedalaman Kalimantan. Jadi saya tinggal di perkebunan sagu justru di Kuburaya gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang saya pikir saya merasa relate dengan bukunya Safar Nurhan, Hidup Bersama Laut. Jadi nggak hanya soal laut juga gitu ya. Kita mungkin berpikir dari semua yang diangkat di buku ini itu jadi pemersatu kita sebetulnya. Kita mau dari Pekanbaru, kita mau dari Maluku, kita mau dari Papua gitu. Ya, kita sama-sama manusia yang bertahan hidup sesuai dengan alam kita. Itu aja. Oke, terima kasih Lita. Oke, teman-teman, saya tahu panjang yang akan kita diskusikan rasanya banyak banget. Sementara saya sendiri juga kepingin berdiskusi, tapi tampaknya kan karena ini bulan Ramadan ya, dan beberapa teman tinggalnya juga di luar Pulau Jawa dengan waktu yang berbeda. Jadi mungkin diskusi ini kita selesaikan sampai di sini, tapi sebelumnya kita foto dulu seperti biasa. Oke. Boleh tunjukkan sama bukunya Safar? Oke, sebentar saya. Ini kenapa ya? Dideketin ke muka, Juin. Oke, gue udah ke muka gue. Oke, aku foto dulu ya. 1, 2, 3. Eh, bentar. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3.
Eh, oke, terima kasih banyak Banyak. teman-teman. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di bulan Terima Ramadan kasih. ini. Saya terima kasih sekali. Wah, Mas Roni tadi Untuk bulan depan. untuk bulan depan, sebenarnya kita 1 tahunnya Ocehan Random. Kita baru. Kita akan membahas mengenai buku Sapaan Sanggiri dari Mbak, siapa namanya? Isna. Mbak Isna. Saya biasanya kita memang karena 1 tahun kita akan offline dan itu ada kita rencananya akan bikin di Ojo Chaos di bulan April. Tapi saya sedang berusaha kalau misalnya eh, kita juga bisa melakukan sambil kita offline itu juga bisa dilakukan secara Zoom. Jadi teman-teman yang berada di daerah juga bisa ikutan. Nanti kami kabari lagi ya. Oke, terima kasih banyak Terima semua. kasih. Terima kasih banyak. Selamat Sampai berbuka. ketemu ya. Terima kasih Makasih. Bang Safar. Kasih, Dit.